Teman-teman, perkenalkan nama saya Rismayanti, Stambuk F1D2 19024, Prodi Bioteknologi Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bioteknologi pangan mengenai peran bakteri asam laktat dari genus Lactobacillus dalam pembuatan telur asin. Pada materi ini, saya akan membahas 4 topik penting, yaitu yang pertama, apa itu telur asin, yang kedua, fermentasi telur asin, yang ketiga, peran bakteri asam laktat dalam pembuatan telur asin, dan yang keempat, faktor keberhasilan pembuatan telur asin. Yang pertama yaitu telur asin. Telur asin merupakan salah satu produk pengawetan telur yang dilakukan dengan cara fermentasi. Telur yang umum digunakan pada pembuatan telur asin adalah telur itik, karena pori-pori kulitnya lebih besar, sehingga garam lebih mudah masuk ke dalam telur ketika proses pembuatan telur asin. Selain itu, telur itik juga mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan telur yang lainnya. Keuntungan dari proses pengasinan selain pengawetan adalah meningkatkan cita rasa, yaitu masir atau berpasir yang didapatkan dari kuning telur. Pengawetan telur merupakan bagian yang sangat penting. Dengan melakukan pengawetan, maka nilai ekonomi telur itik akan lebih tinggi dibandingkan jika tidak dilakukan pengawetan. Yang kedua yaitu fermentasi telur asin. Telur asin merupakan salah satu makanan tradisional yang menggunakan teknik fermentasi spontan dengan garam sebagai media fermentasinya. Fermentasi spontan akan membuat keragaman mikroorganisme dan mikrobia yang berperan aktif karena tumbuh dengan optimal. Fermentasi spontan merupakan fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi. Proses pengasinan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan merendam telur dengan larutan garam, dan yang kedua membungkus telur dengan adonan garam yang biasanya terdiri dari bubukan bata atau abu gosok. Yang ketiga yaitu peran bakteri asam laktat dalam pembuatan telur asin. Bakteri asam laktat berperan penting dalam proses fermentasi yang menghasilkan rasa asin dan asam pada suatu pangan, seperti dalam pembuatan telur asin. Bakteri asam laktat dalam genus Lactobacillus dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat tanpa memerlukan oksigen. Bakteri asam laktat telah digunakan secara luas sebagai pengawet hayati atau biopreservatif untuk menekan dan menghilangkan bakteri patogen dan pembusuk dalam bahan pakan. Bakteri asam laktat akan memecah gula dalam makanan menjadi asam laktat dan karbon dioksida. Zat tersebut membuat oksigen di dalam wadah berkurang dan membuat makanan menjadi asam atau asin, sehingga mendukung pertumbuhan bakteri penghasil asam laktat sekaligus memecah pertumbuhan bakteri atau jamur yang berbahaya dan menyebabkan penyakit. Berdasarkan jurnal acuan, cara pembuatan telur asin dilakukan dengan cara yang pertama yaitu merendam telur ke dalam. Berdasarkan jurnal acuan, cara pembuatan telur asin dilakukan dengan cara yang pertama merendam telur ke dalam air selama kurang lebih 2 menit. Yang kedua, membersihkan telur hingga bersih. Yang ketiga, menggosok atau mengamplas telur. Menggosok atau mengamplas telur ini bertujuan agar cangkang telur lebih tipis sehingga garam mudah masuk ke dalam pori-pori telur. Dan cara yang keempat yaitu membuat adonan dari garam yang dicampur dengan abu gosok. Yang kelima, membungkus telur asin dengan adonan garam yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu telur difermentasi selama 4-5 hari di dalam ruangan yang tertutup. Yang keempat, faktor keberhasilan pembuatan telur asin. Faktor-faktor keberhasilan dalam pembuatan telur asin yaitu dibuat menggunakan teknik yang benar. Yang kedua, memperhatikan kadar air yang digunakan. Yang ketiga, memperhatikan ruangan atau tempat penyimpanannya. Dari jurnal acuan terdapat bahwa perubahan warna dan rasa dari telur. Yang pertama, perubahan warna kuning telur. Sebelum difermentasi,
warna kuning telur berwarna kuning biasa, dan setelah difermentasi, warna berubah menjadi jingga kecoklatan. Kemudian rasa, sebelum dilakukan fermentasi, rasanya yaitu biasa, dan setelah dilakukan fermentasi, rasanya menjadi asin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih.